Suku Adivasi di India merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat pribumi yang telah lama mendiami wilayah India jauh sebelum kedatangan penjelajah dan penjejeh asing. Kata Adivasi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penduduk asli atau penghuni pertama. Adivasi merupakan kelompok yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki gaya hidup tradisional, bahasa, dan budaya yang unik. Mereka tersebar di berbagai wilayah India, terutama di daerah pedalaman dan hutan. Pada masa kolonialisasi oleh Inggris, banyak suku Adivasi yang mengalami pemindahan paksa dari tanah mereka, serta pengaruh besar dari sistem pertanian dan ekonomi kolonial. Perjuangan mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan hutan menjadi salah satu aspek penting dalam sejarah India. Suku Adivasi tersebar luas di seluruh India, namun mereka sebagian besar mendiami wilayah pedalaman dan daerah terpencil, terutama di daerah hutan dan pegunungan. Suku-suku seperti Katunayakan dan Palian banyak ditemukan di wilayah pegunungan. Mereka sering tinggal di daerah yang sulit dijangkau, yang memungkinkan mereka mempertahankan gaya hidup tradisional mereka lebih lama dibandingkan dengan kelompok lain di India. Adivasi memiliki budaya yang sangat terhubung dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Mereka umumnya hidup dari berburu, meramu, bertani, dan mengumpulkan hasil hutan. Sebagian besar Adivasi adalah petani subsisten yang bergantung pada hasil bumi, seperti beras, jagung, ubi jalar, dan sagu. Beberapa suku juga terlibat dalam sistem pertanian bergilir atau shifting cultivation, pertanian berpindah, yang memungkinkan tanah untuk pulih dan menjaga keseimbangan alam. Beberapa suku Adivasi masih mempertahankan cara hidup tradisional berburu dan meramu. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan buah, akar, dan tanaman obat dari hutan. Adivasi memiliki budaya yang kaya, termasuk seni lukis dinding, tari tradisional, musik, dan kerajinan tangan. Musik dan tarian memainkan peran penting dalam upacara dan perayaan mereka. Alat musik tradisional seperti dol, mandar, dan dolak sering digunakan dalam upacara mereka. Mereka juga dikenal dengan seni tato dan pembuatan perhiasan yang terbuat dari bahan alami seperti kayu, kulit, dan logam. Adivasi umumnya memiliki kepercayaan animisme, yaitu mereka meyakini bahwa roh ada di setiap benda alam, baik itu pohon, batu, sungai, atau hewan. Mereka juga memiliki sistem dewa dan dewi yang mereka percayai mengendalikan berbagai aspek kehidupan mereka. Ritual dan upacara yang terkait dengan penghormatan terhadap alam sangat penting dalam kehidupan mereka. Beberapa suku juga menggabungkan unsur-unsur agama Hindu atau agama lain dalam kepercayaan mereka, tetapi banyak yang mempertahankan praktik spiritual asli mereka. Adivasi berbicara dalam berbagai bahasa yang berbeda, yang seringkali hanya digunakan oleh kelompok suku tertentu. Bahasa ini termasuk bahasa yang berasal dari keluarga Dravida. Namun, bahasa-bahasa ini sering terancam punah karena semakin banyak generasi muda Adivasi yang beralih menggunakan bahasa Hindi atau bahasa daerah setempat. Adivasi menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka mengandalkan pertanian dan berburu, banyak suku Adivasi yang hidup dalam kondisi miskin dan terisolasi dari akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak suku Adivasi yang kehilangan tanah mereka karena proyek pembangunan, pertambangan, dan deforestasi. Mereka sering tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui hak atas tanah mereka, yang menyebabkan kerentanan terhadap pengambilalihan tanah oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat India, suku Adivasi sering mengalami diskriminasi sosial dan ekonomi. Mereka sering dianggap sebagai kasta terendah dan terpinggirkan dalam sistem kasta India. Wanita Adivasi di India memiliki keunikan tersendiri yang mencakup aspek kecantikan fisik, budaya, serta kehidupan sosial mereka yang sangat terhubung dengan alam dan tradisi. Mereka tidak hanya dikenal karena penampilan fisiknya yang mempesona, tetapi juga karena kekuatan dan peran penting mereka dalam masyarakat. Kecantikan wanita Adivasi tidak hanya terletak pada penampilan fisik semata, tetapi juga pada atribut budaya dan spiritual yang dimiliki,
yang memperkaya keindahan mereka. Kecantikan wanita Adivasi di India sangat beragam, mencerminkan ragam suku dan wilayah tempat mereka tinggal. Kulit wanita Adivasi cenderung berwarna gelap, yang memberi mereka tampilan yang alami dan sehat. Kulit mereka, yang seringkali terlihat berkilau karena paparan sinar matahari, merupakan ciri khas yang menonjol. Banyak wanita Adivasi memiliki rambut hitam, tebal, dan panjang. Mereka sering merawat rambut mereka dengan menggunakan bahan-bahan alami, seperti minyak kelapa, yang menjaga kesehatan dan kelembutannya. Mata mereka seringkali besar dan tajam, menampilkan ekspresi yang kuat dan tajam yang mencerminkan kepribadian dan kecerdasan mereka. Wajah mereka umumnya berbentuk oval dengan garis-garis alami yang menggambarkan kekuatan dan keanggunan. Wanita Adivasi cenderung mengenakan pakaian tradisional yang sederhana namun menarik, terbuat dari bahan alami yang ditemukan di lingkungan sekitar mereka, seperti kapas atau kulit pohon. Pakaian ini sering dihiasi dengan aksesori atau perhiasan yang terbuat dari bahan alami, seperti logam, kayu, atau batu, yang menambah pesona mereka. Kecantikan wanita Adivasi lebih dari sekadar fisik. Mereka sangat menghargai dan menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kecantikan mereka seringkali terlihat melalui cara mereka merawat diri, berpakaian, serta melakukan ritual dan upacara adat. Wanita Adivasi banyak menggunakan perhiasan yang terbuat dari logam, kayu, dan batu yang memiliki makna simbolis dalam budaya mereka. Beberapa perhiasan, seperti gelang, kalung, anting, dan cincin, dipakai tidak hanya untuk penampilan, tetapi juga untuk tujuan perlindungan spiritual atau untuk menunjukkan status sosial mereka dalam masyarakat. Banyak wanita Adivasi yang memakai perhiasan yang terbuat dari bahan alami seperti manik-manik dari biji-bijian atau batu alam yang sering dihiasi dengan ukiran sederhana. Dalam banyak suku Adivasi, kecantikan wanita juga dipandang melalui cara mereka berpartisipasi dalam upacara adat dan ritual. Wanita seringkali memimpin dalam berbagai acara penting, seperti perayaan panen atau pernikahan, di mana mereka mengenakan pakaian khusus dan perhiasan yang indah. Tarian tradisional adalah bagian dari kecantikan budaya mereka. Gerakan tarian mereka yang elegan dan penuh semangat menggambarkan cerita-cerita leluhur mereka dan kehidupan yang mereka jalani. Musik dan tarian juga menjadi cara untuk mengekspresikan emosi, harapan, dan perjuangan mereka. Wanita Adivasi di India tidak hanya cantik secara fisik, tetapi mereka juga dikenal karena kekuatan mental, ketahanan, dan peran vital yang mereka mainkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat mereka. Mereka adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat adat mereka. Sebagai ibu dan istri, wanita Adivasi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas rumah tangga, pengasuhan anak, serta menjaga tradisi dan nilai-nilai keluarga. Di beberapa suku Adivasi, wanita memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Mereka sering terlibat dalam musyawarah komunitas dan menjadi pemimpin dalam urusan sosial dan spiritual. Banyak wanita Adivasi yang telah berjuang untuk hak-hak mereka dan hak-hak komunitas mereka. Mereka sering menjadi pelopor dalam gerakan tanah dan gerakan hak-hak manusia, memperjuangkan tanah mereka yang diminta dan hak asasi mereka yang sering kali diabaikan. Suku Adivasi di India memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat kaya dan beragam, mencerminkan hubungan mereka yang mendalam dengan alam, tanah, dan tradisi leluhur. Mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Keanekaragaman ini mencakup cara hidup, sistem kepercayaan, bahasa, pakaian, seni, musik, tarian, dan perayaan tradisional. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara suku-suku Adivasi, mereka memiliki beberapa kesamaan dalam aspek budaya dan adat istiadat yang membedakan mereka dari masyarakat non-Adivasi di India. Suku Adivasi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam, yang tercermin dalam adat istiadat dan kepercayaan mereka.
Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tidak terpisahkan, dan mereka percaya bahwa segala hal di alam, seperti pohon, sungai, batu, dan hewan, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Kepercayaan ini sering disebut sebagai animisme. Banyak suku adivasi memiliki hubungan yang mendalam dengan hutan dan tanah. Mereka menganggap tanah sebagai ibu mereka dan berjuang untuk melindungi serta mempertahankannya. Kehidupan mereka bergantung pada alam untuk bertani, berburu, dan meramu. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga keberlanjutan ekosistem tempat mereka tinggal. Sebagian besar upacara adat mereka berfokus pada penghormatan terhadap elemen-elemen alam, seperti dewa-dewi alam, roh hutan, dan roh leluhur. Misalnya, dalam suku Santal dan Gon, mereka melakukan ritual untuk menghormati pohon atau sungai yang dianggap sakral. Kepercayaan animisme adalah dasar spiritual yang mendalam bagi banyak suku adivasi. Mereka meyakini bahwa setiap elemen alam memiliki kekuatan atau roh yang harus dihormati. Selain itu, banyak suku adivasi juga menggabungkan unsur-unsur agama Hindu atau agama lainnya, tetapi dengan cara yang sangat terintegrasi dalam tradisi mereka. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang dan roh alam memberi mereka perlindungan dan berkah. Sebagai bagian dari kepercayaan ini, mereka sering melakukan upacara dan persembahan untuk menghormati roh-roh tersebut. Setiap suku memiliki dewa dan dewi mereka sendiri yang dianggap mengendalikan aspek tertentu dalam kehidupan mereka, seperti dewa hujan, dewi bumi, dan dewa hutan. Dalam banyak suku, ada upacara yang dilakukan untuk menghormati hasil bumi dan memohon agar panen mereka subur. Misalnya, di beberapa suku, mereka melakukan upacara Pongal atau Baisahi untuk merayakan musim panen. Pernikahan dalam masyarakat adivasi seringkali melibatkan ritual yang sangat spiritual, di mana pasangan yang akan menikah melakukan berbagai upacara adat untuk memohon restu dari leluhur dan roh alam. Setiap suku adivasi memiliki bahasa yang unik dan berbeda, yang seringkali tidak memiliki tulisan formal. Bahasa ini menjadi sarana untuk menyampaikan cerita rakyat, mitos, legenda, dan sejarah mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Setiap suku memiliki cerita rakyat yang menceritakan asal-usul mereka, hubungan mereka dengan alam, dan ajaran moral. Cerita-cerita ini juga sering menyampaikan pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Sastra lisan sangat penting dalam budaya adivasi. Para tetua sering menjadi penjaga pengetahuan dan cerita tradisional yang diajarkan kepada anak-anak melalui nyanyian, cerita, dan dongeng. Pakaian tradisional wanita dan pria adivasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan seringkali terbuat dari bahan alami yang tersedia di sekitar mereka. Pakaian mereka tidak hanya berfungsi untuk menutupi tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya mereka. Wanita adivasi, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, sering mengenakan sari atau lengo yang terbuat dari kapas atau kain yang dipintal secara tradisional. Di beberapa suku, pakaian mereka bisa sangat sederhana, tetapi sering dihiasi dengan aksesori dari perhiasan logam, batu, atau manik-manik alami.